Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Jenny Rahmadianti. Kali ini gue bakal ngobrol bareng Safira Fatma. Hai Safira. Hai, subscriber Jenny, Gue Safira. Ya, kali ini gue pengen ngobrol santai aja sih sama Fira ya. Pengen nanya how about feel S1 hukum, terus S2-nya juga sekarang lagi menggeluti hukum juga. Bisa diceritain nggak? Barangkali bisa jadi inspirasi buat orang-orang yang pengen ngambil hukum. Gitu. Jadi S1 gue itu hukum, gue ngambil di UP. S2 gue sekarang lagi berjalan, itu Hmm. gue ngambilnya di UPN. Kenapa gue pingin dari S1 lanjut langsung S2? Karena pertama gue itu pingin kayak jadi PNS or something like that lah, kayak Hmm. gitulah. Karena juga nyokap bokap gue yang kayak udahlah kamu cewek, udah jadi PNS aja yang sebulan tuh pasti income segitu gitu kan. Hmm. Terus tuh gue kayak oh ya udah oke oke, tapi gue tuh nggak pingin jadi yang kayak abis S1 terus PNS biasa gitu, yang ya udah gue nanti golongan berapa gitu kan. Gue pingin jadi yang nggak biasa gitu, jadi gue pingin yang gue masuk dari S2 deh coba gitu, walaupun emang nggak semua instansi yang bisa nerima itu S2 gitu. Tapi yang instansi yang gue mau itu sih dia S2 tuh bisa, dan jenjangnya juga lebih lebih ke tinggi gitu. Kalau misalnya gue diterima dari S2, itu nanti S2 gue diakui, sehingga gue tuh nanti udah sampai ke misalnya ya, kan kalau PNS itu ada pangkat-pangkatnya ya, golongan satu, golongan dua, golongan Hmm. tiga gitu kan. Nanti gue langsung golongan berapa gitu. Oh, langsung melesat gitu ya. Kan Jadi, gue pasti ada proses oh ya ya ya. cuy Oke oke. kan. Tapi gue selama Ya. ini sih tetap kayak tes-tes apa aja gitu. Terus kan sekarang juga karena lagi pandemi gini Hmm. ya, tes PNS juga belum pada buka. Ya udah akhirnya gue kerja dulu aja di law firm, yang daripada gue lupa juga litigasi gue, yang kayak gue nggak mungkin juga kalau kuliah doang gitu kan. Karena di S2 itu modelnya pasti kita tuh membandingkan antara teori sama praktek gitu. Jadi gue juga nggak bisa juga kayak teori itu gue nggak bisa. Jadi gue tetap harus membandingkan sama dalam prakteknya gitu sih. Jadi alasannya itu kenapa lu kan baru lulus S1 hukum, terus lu ngambil lagi S2 hukum. Jadi emang lu tuh pengen satu jalur hukum ngikutin ayah ya? Iya sih, tapi sebenarnya gue nggak pingin ngikutin bokap gue sih. Yang pasti Heeh. gue lebih pingin lebih dari dia ya Heeh. kan. Pasti kan harapan orang tua kayak gitu. Cuman gue pingin kayak, ih gue kayaknya bisa deh gue jadi ini gitu. Mungkin karena Jadi fashion kali ya. Passion lu ada kenapa? passion lu adanya di situ gitu. Betul, gue juga sukanya di situ, passion gue di situ. Terus gue kayak, gue kan bawel banget kan, Hmm. kelihatan lah dari cara ngomong gue gitu, Heeh. talkative Paham gitu paham. kan. Tapi kayaknya gue juga nggak bisa juga kalau gue ngambil ilmu komunikasi kayak Jenny. Itu kan ranahnya Jenny ya guys. Karena gue hukum aja gitu, karena gue juga suka yang hal-hal yang ya udah saklek aja gitu kan, hukum itu saklek gitu sih. Untuk orang-orang yang maksudnya masih ada di fase S1 kan belum tahu tuh S2 tuh ngapain aja sih, hampir sama atau enggak kayak S1. Itu bisa diceritain nggak? Apalagi kan jurusannya sama-sama hukum. Maksudnya ada nggak kesinambungan dari S1 lu yang hukum sama ke S2-nya gitu? Sebenarnya kesinambungan sih kesinambungan banget ya, Hmm. karena kan gue selinier antara S1 hukum sama S2 hukum. Kebetulan gue itu pas S1 ngambil hukum pidana, Hmm. dan sekarang pun pas S2 gue ngambil nya pidana lagi gitu, apa jurusan gue tuh pidana lagi gitu. Terus bedanya itu sih ya, kalau S1 ya udah dosen tuh ngejelasin Hmm. gitu kan, ngejelasin gue tangkep gue terima. Tapi kalau S2 itu modelnya kayak gue nggak bisa gue nangkep gue terima doang, karena di situ gue tuh banyak presentasi juga, Hmm. presentasi yang dimana presentasi, terus apa tuh namanya, gimana sih, kayak teori sesungguhnya, kayak diskusi, lebih banyak diskusi gitu. Jadi teori sih menurut gue lebih ke
S2 ya. Teori Hmm. di S2 itu kayak lebih gabung antara teori gue sebelumnya di S1 sama filsafat-filsafatnya aja sih sebenarnya. Itu kalau misalnya yang kayak praktek itu masuk ke bahan diskusi gue. Hmm. Gitu sih. Jadi S2 itu lebih ke prakteknya ya. Maksudnya kan kalau S1 kan kayak teori, kebanyakan teori ada praktek, cuman kayak beberapa doang. Tapi kalau di S2 ini lu lebih praktek langsung gitu. Atau gimana? Bukan, kalau S2 tuh lebih ke teori ya, Ah. Oh, tapi teori, teorinya tuh justru teori. teori, Justru teori. Oh. teori juga, tapi teori gue itu digabung sama filsafat. Terus prakteknya iya, sehingga karena sudah ada pengalaman di praktek Hmm. dan teori sudah dianggap fasih dan ditambahkan lagi sama filsafat-filsafat itu gitu. Jadi kayak semua berjalan sehingga berdiskusi bareng gitu. Kayak misalnya gue kasih contoh kayak uh, ada suatu klausal pasal gitu. Klausal pasal itu ternyata kan biasanya kalau undang-undang itu ada yang baru, ada yang lama, Ya. ya kan? Nah, di antara yang baru sama yang lama ini pasti ada perubahan. Biasanya ada perubahan. Nah, dari perubahan ini kita diskusikan perubahan ini yang baru ini lebih bagus atau enggak untuk keadaan-keadaan yang sekarang. Nah, kita diskusikannya itu masuk ke arah filsafat-filsafat gitu. Kayak misalnya bagus nggak sih buat ini, ada celah hukumnya nggak sih, terus apalagi ya, pokoknya banyak sih, lebih kayak ke kita diskusi gitu, bagusnya ke depannya tuh seperti apa. Karena kan untuk bahan diskusi hukum sendiri kan banyak ya, ada aspek-aspek sosiologis, aspek-aspek normatif-normatif yang lain gitu. Banyak Oke, sih. oke, oke. Finally-nya lu pengen jadi pengacara atau ke arah mana? PNS-nya maksudnya lu lebih kemana gitu? Pengen yang sebenarnya goals lu tuh apa sih? PNS, oke PNS, tapi ke arah mana gitu? Oke, kalau ditanya goals, gue pinginnya membahagiakan orang tua lah ya Nah, itu guys. mah udah so pasti. Nah, ya terus uh, ya gue sih pinginnya jadi PNS jaksa sih. Jadi jaksa. Jadi kalau di pengadilan itu kan ada hakim, ada jaksa, ada pengacara gitu. Kalau hakim itu juga PNS, jaksa itu juga PNS, tapi kalau pengacara itu bukan PNS. Pengacara itu penasihat hukum, maksudnya penasihat hukum, tapi dia juga butuh butuh step-step yang banyak juga untuk jadi pengacara, dan nanti ada sumpahnya juga sama profesi gitu. Nah, kalau misalnya yang gue mau itu jaksa sendiri adalah kan ya mendakwa, kerjanya kan mendakwa, terus menuntut gitu. Nanti kan hakim yang memutuskan gitu. Kalau gue sih lebih kayak ya bokap gue pengacara, gue pingin lah jadi beda gitu loh. Jadi kayak gue mau jadi jaksa gitu. Kayak kalau kalau hakim juga gue tertarik sih, cuman tuh kayak putusan Tuhan coy, kayak gue ngeri gak sih gitu. Gue salah kayak oke lah, kayak misalnya nih lu jadi hakim, Jen, kalau jadi hakim terus nih kan kalau di persidangan tuh modelnya bukti-bukti yang bener-bener menguatkan nih yang mana gitu kan. Kayak misalnya nih, ini aja deh, gue sama temen gue jaksa, temen gue pengacara. Gue sama temen gue tuh sama-sama pinter. Itu pinter untuk membuktikan bahwa gue kan, kalau gue nih gue nih wakilnya korban. Tapi kalau si pengacara itu temen gue itu wakilnya terdakwa kan. Nah, itu nanti nih saling mana nih bukti yang paling kuat gitu. Misalnya, gue udah kuat banget nih buktinya bahwa ini si terdakwa nih benar-benar ngelakuin dan dia benar-benar salah. Gue bilang gitu kan, sehingga gue tuh menuntut dia, gue membela hak-hak si korban gitu. Nah, tapi teman gue tuh yang kayak nggak bisa loh, ini tuh walaupun dia bersalah, dia tuh ada bahan peringannya. Ini loh bahan peringannya, dia tuh ada aspek-aspek, misalnya apakah misalnya dia membunuh gitu ya, dia membunuh kenapa, apakah membunuh ada hal-hal yang dilakukan korban apa-apa, itu kan sama-sama kuat sebenarnya kan, itu sebab akibat yang sangat kuat kan. Nah, itulah kerjaannya si hakim tuh, ini menurutnya hakim tuh yang mana yang benar gitu, karena penemuan hukum itu emang berada di hakim sih.
gitu. Menurut gue juga nggak terlalu kuat sih buat main game. Ngeri-ngeri ya, Dan gue ngeri-ngeri sedap. tentang itu gitu kan, Oke, oke. mental gue nggak tentang itu kayaknya Berarti gitu. lu happy ya ngejalaninnya karena emang Happy suka. dong, semua harus dijalanin, hidup itu berjalan ya kan. Gue dia mencoba happy, tapi pasti ada aja sih namanya masalah tuh, pasti ada aja setiap hari, setiap itu pasti ada masalah gitu kan. Cuman tuh gue menghadapi masalah ya udah, lu tuh harus selesaiin yang benar-benar clear sehingga nanti kedepannya bakal ada masalah lagi. Tapi gue gue tuh nganggapnya masalah tuh ya udah itu buat pendewasaan diri gue aja ke depannya gitu, berkembang. Diharapkan beneran tercapai ya, Safira. Amin. YouTube-nya Jenny, semua usaha Jenny juga selalu sukses. Amin ya Selalu Allah. banyak subscriber, jangan lupa subscribe juga, like sama komen juga pastinya untuk memajukan ide-ide Jenny apalagi nih biar dia setiap hari aja bikin YouTube. Oke, guys. Oke, mantap. Jangan lupa juga follow Instagramnya Safira ya di sini nih. Oh iya boleh. Kalau mau nanya tentang hukum boleh, gue nggak protek IG gue, jadi silahkan aja nanya kayak misalnya gue kan sekarang lagi ini ya lagi jadi pengacara ya, karena kan belum ada tes-tesan soal PNS. Ada yang udah gue jalanin gitu, misalnya tanya misalkan apa sih Kak buat step gue jadi pengacara, atau misalnya pengacara itu ada gimana aja gitu. Boleh gue terbuka. Ya, kalau kalian ada masalah bisa hubungi Safira di bawah ini. Boleh. Tenang aja, fee-nya bisa diatur kan? Santuy. Bisa, tenang aja. Nah, kalau di undang-undang gitu ya, ada yang mengatur tentang pengacara itu tuh success fee itu bukan success fee, maksudnya honorarium itu gue tuh antara persetujuan gue dengan orang yang bersangkutan, calon klien gue gitu. Kalau misalnya nggak mampu, nggak usah takut, karena ada namanya, kalau gue jadi pengacara itu harus menangani kasus pro bono. Kasus pro bono di sini adalah kasus yang dari orang-orang yang tidak mampu gitu. Kayak misalnya kan setiap orang pasti ada masalah hukum ya, misalnya waris gitu. Waris misalnya, tapi saya nggak punya uang, gimana gitu. Boleh, tinggal nunjukin surat keterangan tidak mampu gitu. Gampang nanti pokoknya chat gue aja. Ya. Mantap, sangat baik hati dia guys orangnya, tenang aja. Oke, lanjut kali ya. Tadi kan soal karir gitu, soal goals karir yang pengen lu capai selama lu hidup gitu. Ini bisa kali ya nyerempet dikit ke masalah kasmaran. Gue kenal sama lu dari SMA kan. Ya itu. Dan dari lu lahir sampai lu SMA lu jomblo. Terus finally gue dikagetin sama berita lu udah punya pasangan. Bisa ceritain gak sih awal mulanya kapan? Terus kenapa lu bisa memutuskan untuk ya udahlah ya, sekali ini gue bakal melepas kejombloan gue? Apa ya? Yang mana nih? Yang sekarang gue lagi jalanin. Iya, yang sekarang. Oh, yang sekarang. Kalau yang sekarang gue udah kayak 8 bulan gitu sih. Widih, mantap bos. Oh, belum lama kan. Setahun, 2 tahun belum lah ya. Ya, gue ini motonya dari mana? Dari sisi mana? Ya, maksudnya lu kan dari dulu emang yang maksudnya nggak bisa dipungkiri juga lu sebenarnya nggak mau kan ada di posisi itu gitu, cuman emang qadarullahnya belum ada. Nah sekarang kan udah ada tuh. Apa yang ada di pikiran lu tuh pas pertama kali, ya udahlah, ini saatnya nih, ini momentum itu kayak gimana, bisa ceritain nggak? Gini sih, kalau gue tuh ini cerita gue ya, gue nggak tahu kalau cerita orang lain. Jadi gue tuh kayak yang gue udah lulus gitu kan, terus gue lagi S2 udah gitu, gue juga lagi cari kerja. Kayaknya seru deh kalau ada yang nyemangatin gue